Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Sehat terus ya? Ketemu lagi nih dengan Kak Ili dalam video pembelajaran kelas 9 materi bilangan berpangkat. Sudah siap ya? Semangat belajarnya. Nah, Kak Ili mau bertanya nih, mengapa ya kita harus mempelajari bilangan berpangkat? Adik-adik, pada kehidupan sehari-hari, kita sering sekali berjumpa dengan hitungan bilangan yang sangat besar. Maka dapat disederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Misalnya, pada pelajaran biologi, pembelahan sel, membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Ada lagi nih pada pelajaran fisika, besar kecepatan cahaya. Berapa besar kecepatan cahaya? Iya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Besar kan? Nah, sekarang Kak Ili akan menjelaskan tentang pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Atau bisa juga dikatakan bilangan berpangkat itu penyederhanaan dari suatu perkalian. Dulu ketika kita SD sudah pernah loh belajar tentang perpangkatan, pangkat 2 dan pangkat 3. Contohnya 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4. Dan misalnya 5 berpangkat 3 yang artinya 5 dikali 5 dikali 5. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah menjelaskan tentang pengertian bilangan berpangkat, yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama, atau bisa disederhanakan dengan menyederhanakan suatu perkalian. Nah, sekarang mari kita lihat definisi dari bilangan berpangkat. Dapat ditulis sebagai berikut. A berpangkat N, yang artinya A dikali A dikali A sebanyak N buah. Ada persyaratannya. A adalah bilangan pokok atau basis. Nah, A-nya harus bilangan real ya, adik-adik. Kemudian untuk N itu adalah bilangan pangkatnya. Jadi seperti ini adik-adik. Ada suatu bilangan berpangkat, misalnya bilangan pokoknya A dan pangkatnya adalah N. Maka A-nya dapat ditulis dalam bentuk perkalian sebanyak N buah. Bagaimana? Udah mulai memahaminya? Sekarang mari kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A berpangkat N dikali A berpangkat M. Dapat disederhanakan dengan cara bilangan pokok A itu tentu saja harus sama ya. Nah, pangkatnya tinggal kalian tambah saja. Disesuaikan operasi hitungnya harus kali. Jadi, pangkatnya harus ditambah. Sekarang sifat yang kedua. Bagaimana dengan apabila operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. Ya, kakak sebutkan ya. A berpangkat N dibagi A berpangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Tinggal pangkatnya saja yang dikurang apabila operasi hitungnya pembagian. Sudah bisa membedakan antara sifat 1 dengan sifat kedua? Apabila dikali, maka pangkatnya ditambah. Apabila operasi hitungnya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurang. Kita masuk ke sifat yang ketiga.
A dikali B berpangkat N. Nah, sifat yang ketiga ini bilangan pokoknya berbeda. Namun operasinya operasi hitung perkalian. Maka kalian hanya tinggal mengalihkan A dipangkatkan dengan N, kemudian dikali dengan B dipangkatkan dengan N. Seperti itu adik-adik. Sifat yang keempat, ini disebut suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya berarti ada 2 kali. Maka kalian hanya tinggal mengalihkan kedua pangkat tersebut. A berpangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Dengan cara penyelesaiannya, A dipangkatkan N dikali dengan M. Nah, adik-adik, kita sudah sampai ke sifat yang keempat. Mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima, bilangan pokoknya berbentuk pecahan. A per B dipangkatkan N. Maka, A yang sebagai pembilang itu dipangkatkan dengan N, kemudian bilangan pokok yang B juga dipangkatkan dengan N. Begitu cara menyederhanakannya. Dari sifat 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu adalah sifat bilangan bulat positif. Sekarang, ada satu sifat bilangan bulat negatif, yaitu apabila bilangan pokoknya A dipangkatkan dengan negatif N, maka hasilnya 1 per N. Jadi sifat yang keenam ini adalah khusus untuk sifat bilangan bulat negatif. Kalian tinggal menjadikan pangkatnya ini menjadi positif 1 per N. Sekarang sifat yang ketujuh, yaitu bilangan pokoknya berpangkat 0. Itu akan menghasilkan nilai yaitu 1 dengan syarat A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalkan nih, bilangan pokoknya 10, maka 10 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Atau 1 juta dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Ya, seperti itu adik-adik. Untuk penjelasan 7 sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi contoh soal ya. Untuk sifat yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M, itu hasilnya kalian tinggal menambahkan kedua pangkat tersebut. Kakak kasih contoh. Nah, misalnya 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat 2, kalian tidak perlu menghitung. Hanya tinggal menyederhanakan pangkatnya saja menggunakan sifat yang pertama. Bilangan pokoknya 5. Pangkatnya tinggal menambah 10 ditambah 2. Hasilnya menjadi 5 pangkat 12. Ya, selesai. Nah, untuk contoh soal sifat kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Kakak akan beri contoh. Nah, 2 pangkat 8 dibagi 2 di pangkat 6. Bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya yaitu 2, maka pangkatnya kalian tinggal mengurangkannya saja. 8 dikurang 6 menghasilkan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk contoh soal sifat yang ketiga, A kali B berpangkat M. Maka kalian tinggal memangkatkan
A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, 2Y-nya kita pangkatkan 3. 2 itu kita anggap sebagai A bilangan pokoknya dan B bilangan pokoknya kita anggap sebagai Y. Maka kedua bilangan pokoknya akan kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Mengapa di sini kali? Karena 2Y itu sama saja dengan 2 dikali Y. 2 pangkat 3 berapa? 8. Y pangkat 3. Nah, sekarang sifat yang keempat. Contoh soal untuk sifat keempat, bilangan pokok dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan lagi M, maka A-nya tinggal dipangkatkan N dikali M. Contohnya seperti ini. Misalnya 3 dipangkatkan 2. Dipangkatkan lagi 5. Maka hasilnya menjadi bilangan pokoknya 3. Dipangkatkan 2 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 10. Nah, seperti itu adik-adik. Selanjutnya contoh soal untuk sifat yang ke-5. Contoh sifat kelima, A per B pangkat M. Maka dapat kalian selesaikan dengan memangkatkan pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilangnya A dipangkatkan M per B dipangkatkan M. Seperti itu. Sekarang bagaimana dengan contohnya? Misalnya 2x per 3 dipangkatkan 3. Penyelesaiannya bagaimana? Pembilang dan penyebut semuanya dipangkatkan 3. Di sini ada 2 dikali X. Maka 2 dipangkatkan 3 dulu, kemudian kali X dipangkatkan 3. Untuk penyebutnya juga dipangkatkan 3, menjadi 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Tinggal kamu kalikan saja lagi. 2 pangkat 3, 8. Kemudian X-nya pangkat 3 per 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, ini tidak bisa kita kecilkan, jadi sampai di sini aja udah selesai. Nah, adik-adik, untuk sifat ke-6 ini di awal kakak sudah memberitahu bahwa ini adalah sifat bilangan bulat negatif. Maksudnya sifat yang pangkatnya adalah negatif. A pangkat negatif N, maka dapat diselesaikan dengan mengubah menjadi positif, menjadi 1 per N. Misalnya 8 dipangkatkan negatif 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita ubah saja ke dalam bentuk positif, menjadi, ikuti sifatnya ya, 1 per, bilangan pokoknya kan 8. Nah, untuk pangkatnya menjadi positif. Jadi hasilnya 1 per 8 dipangkatkan 2. Boleh lagi kita sederhanakan menjadi 1 per 64. Ya. Nah, ini sifat yang terakhir, sifat ke-7, berpangkat 0. Bilangan pokok yang berpangkat 0 menghasilkan 1 dengan syarat bilangan pokoknya atau A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, misalnya 5 dipangkatkan 0. Hasilnya adalah 1. Bilangan pokoknya apa saja ya? Sekarang yang kedua, misalnya X dipangkatkan 0. Hasilnya berapa? Hasilnya juga tetap 1. Nah, misalnya lagi contoh yang terakhir, 100
1000 dipangkatkan 0 berapa? Hasilnya ya tetap 1 juga adik-adik. Nah, begitu. Bagaimana adik-adik? Sudah memahaminya? Demikianlah adik-adik tentang video pembelajaran materi bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat ya, dan tentu saja kalian memahaminya. Tunggu video selanjutnya dengan materi bentuk akar. Sampai jumpa.